Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Amar, NIM 106170778. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi dari kelompok 10. Di sini saya ingin mengedukasi kalian yaitu dengan kesehatan gigi dan mulut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan fungsi gigi dan mulut terlebih dahulu. Secara umum, fungsi gigi itu sebagai pencerna makanan, yang dimana makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh itu masuk melalui mulut. Nah, pada di mulut itu gigi sebagai pencacah makanan. Pada gigi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gigi seri, gigi taring, gigi premolar sama gigi molar, atau biasa sering disebut gigi bum, gigi belakang. Pada gigi seri ini berfungsi untuk sebagai penggigit makanan. Gigi taring ini sebagai peropek makanan. Nah, pada gigi premolar ini sebagai penggunting makanan atau juga pengunyah. Nah, yang terakhir ini gigi molar itu sebagai pengunyah pada beban kunyah yang besar. Di sini banyak pertanyaan dari teman-teman, itu kapan sih gigi bungsu itu tumbuh? Nah, seperti itu. Gigi bungsu tumbuh itu sekitar umur 17 sampai 25 tahun. Nah, gigi bungsu tumbuh bisa di atas, bisa di bawah, bisa semuanya, bisa salah satu, entah itu kanan kiri atau atas kanan kiri juga kayak gitu. Nah, pada gigi bungsu itu biasanya itu kalau dia bertabrakan dengan gigi depannya itu pasti akan menyebabkan pembengkakan. Nah, setelah terjadi pembengkakan itu harus dicabut. Selanjutnya, bagaimana cara merawat gigi selama pandemi? Nah, pandemi ini kan sangat susah sekali untuk mencari dokter gigi. Nah, saran saya yang pertama itu kalian menyikat gigi dengan benar dengan cara perlahan. Itu bisa secara roll atau juga secara brush. Dengan cara gigi ini sikat gigi ini ke bawah, yang atas ke bawah, sedangkan yang bawah gigi bawah ini ke atas. Yang kedua, pilihlah sikat gigi yang sesuai. Jadi pilih sikat gigi yang saya maksud sikat gigi itu jangan yang terlalu kasar atau keras. Jadi pilihlah sikat gigi itu yang lembut kayak gitu. Terus yang ketiga, gunakan pasta gigi itu yang mengandung fluoride. Banyak untuk produk-produk, saya tidak akan menyebutkan produknya apa aja, tapi pasti di toko-toko itu banyak pasta gigi yang berfluoride. Karena fluoride itu fungsinya itu untuk meremineralisasi pada gigi tersebut. Berarti untuk mencegah giginya berlubang. Yang keempat, bersihkan lidah. Lidah kan pasti ada yang berwarna putih-putih. Nah, itu harus dibersihkan. Itu karena itu merupakan jamur juga. Yang kelima, itu bisa melakukan flossing. Flossing itu dengan cara mungkin bisa benang. Benang itu dimasukkan ke sela-sela gigi itu ditarik ke atas. Kalau yang bawah ditarik ke atas, sedangkan yang atas ditarik ke bawah. Terus yang keenam, jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur. Karena pada waktu tidur itu pH asam mulut itu pasti akan meningkat dan bisa menyebabkan gigi berlubang. Yang ketujuh itu bisa mengkonsumsi sayur dan buah. Yang kedelapan, minum air putih. Kenapa kok harus minum air putih? Selalu minum air putih. Yang pertama, bisa mencegah dehidrasi. Yang kedua, itu bisa kita semakin kuat untuk staminanya. Yang ketiga, ini sangat penting untuk berpengaruh gigi. Air putih mengandung fluoride. Itu bisa meremineralisasi gigi untuk bisa tidak berlubang kayak gitu. Yang kesembilan, kurangi makanan asam dan bergula karena karbohidrat itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Hindari merokok dan menggunakan obat kumur. Nah, pada menggunakan obat kumur ini ada notice dari saya dan dari teman-teman saya. Untuk obat kumur itu dikonsumsi itu apabila keadaan gigi dan mulut itu kotor. Dalam artian kotor itu sudah konsultasi ke dokter gigi, tapi itu sudah dianjurkan untuk dokter gigi untuk menggunakan obat kumur, itu baru dikonsumtif obat kumurnya. Jadi nggak boleh untuk konsumtif obat kumur itu selama berhari-hari, misal sehari 1 kali, sehari 2 kali, nggak boleh. Karena kenapa? Pada konsumsi obat kumur itu nanti bisa menyebabkan mulut itu kering. Dan setelah kering nanti pasti akan mengalami mulut itu terasa seperti kepanasan gitu. Yang terakhir itu gejala sakit gigi.
saya akan menjelaskan gejala sakit gigi. Banyak teman-teman saya, gimana sih sakit gigi itu gejalanya seperti apa kayak gitu. Yang pasti sakit gigi itu yang pertama, mulut itu pasti bau. Nah, kenapa mulut itu bau? Karena di gigi tersebut kan itu ada bakterinya. Nah, itu pasti akan menyebabkan bau mulut itu. Bahkan ada yang sampai menyengat baunya. Yang kedua, sering saat mengunyah. Entah itu gigi depan atau kulit belakang, itu pasti kalau mengunyah makanan pasti akan merasakan nyeri. Yang ketiga, gusi terlihat bengkak, mungkin bisa bengkak atau mungkin bisa memerah seperti itu. Silakan ada bengkak yang memerah atau enggak bengkak yang tidak terlalu memerah gitu. Terus yang keempat yaitu sulit menelan. Yang kelima, sesak napas. Yang keenam, sulit dan sakit saat membuka mulut. Dan yang ketujuh itu nyeri telinga. Yang terakhir itu sakit kepala. Biasa sakit kepala itu biasanya pada gigi belakang. Itu sangat sering sekali teman-teman saya itu pada saat sakit gigi itu nyeri kepala atau pusing gitu. Mungkin cukup sekian dari edukasi kesehatan gigi dan mulut dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, mungkin buat saya dan juga buat teman-teman yang telah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.